Di tengah banyak keindahan yang dunia tawarkan bagi kami, sukar rasanya memang menjadikan Engkau sebagai kesukaan dalam hidup kami. Di tengah banyaknya godaan dan tantangan, sukar rasanya untuk kami menjadi taat dan setia kepadamu. Untuk itu, kami mohon pertolongan dan anugerah-Mu untuk terus menuntun, melingkupi, menjagai, merestorasi kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang selalu menyertai dan melihara hidup kami dengan sempurna, agar kami Engkau dapati tetap setia sampai pada akhirnya. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu, dan ubahkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih. Kita sungguh sangat bersyukur buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita, dalam segala situasi dan keadaan hidup kita. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting untuk kita pahami, karena ini bertalian erat dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu mengenai iman dan penderitaan. Sekali lagi, mengenai iman dan penderitaan. Saya akan berfokus untuk membahas tentang iman terlebih dahulu. Apa iman itu? Dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. Kalau kita memahami dengan baik arti dari iman, dan kalau kita memahami dengan baik esensi kita menjadi Kristen, maka sangat besar kemungkinan kita bisa memandang dan menyikapi masalah hidup kita dengan benar. Maka tidak ada seorang pun yang akan menjadi kecewa, putus asa, bahkan meninggalkan imannya hanya karena penderitaan atau persoalan hidup sebesar apapun itu. Nah, saya akan menyampaikan sesederhana mungkin, sebaik mungkin, agar kita bisa menangkap apakah apakah benar bahwa memahami esensi iman, natur iman, dan karakteristik dari seorang Kristen yang sejati itu bisa membantu kita untuk bisa memahami, memandang, dan menyikapi setiap masalah hidup dengan benar. Nah, kita harus tahu bahwa tujuan kita percaya Yesus itu bukanlah supaya kita bebas dari masalah atau persoalan dan hidup. Tujuan dari kita beriman kepada Kristus bukanlah supaya kita bebas dari masalah dan persoalan hidup, karena faktanya kita tidak pernah melihat ada indikasi dalam Alkitab atau Injil atau Perjanjian Baru di mana Tuhan akan membebaskan kita dari segala penderitaan. Tidak ada janji seperti itu kita temukan. Dan menjadi aneh kalau kita menjadikan itu sebagai tolak ukur dari kekristenan kita, di mana bukti bahwa kita adalah seorang yang beriman, seorang yang mengasihi Tuhan, dengan kita tidak lagi mengalami penderitaan. Itu sebuah karakteristik atau ukuran yang salah. Makanya tidak menjadi heran ya betapa mudahnya kita rapuh, putus asa, kecewa. Karena apa? Karena kita salah memandang kekristenan itu. Sehingga salah pula ya pengiringan kita akan Kristus. Nah, menjadi penting untuk kita benar-benar serius
memperkarakan kehidupan kekristenan kita. Kalau kita melihat Injil, kita berefleksi kepada kehidupan jemaat mula-mula, kita bisa melihat bagaimana justru ketika seseorang menjadi Kristen, dia diperhadapkan dengan pergumulan yang hebat karena imannya. Hal itu membuat kita berkesimpulan bahwa ternyata ada konsekuensi dengan kita menjadi Kristen. Ada konsekuensi dengan kita beriman kepada Kristus. Ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul, dan dengan jelas Alkitab berulang kali menegaskan seperti Lukas 9 ayat 23, Tuhan memerintahkan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Ingat, memikul salib bukan memikul rantang. Memikul rantang itu teologi kemakmuran. Tuhan menginginkan kita memikul salib. Salib kita bukan salibnya Tuhan Yesus. Karena salibnya kita berbeda dengan salib Tuhan Yesus. Salibnya Tuhan Yesus itu berbicara tentang keselamatan, upaya Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Dia menanggung penderitaan. Penderitaan yang dia tanggung karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Itu salib Tuhan Yesus. Berbicara tentang keselamatan. Salibnya kita berbicara tentang apa? Penderitaan karena mengikut Yesus. Nah, ini salib kita. Dan ini harus kita pikul. Apapun konsekuensi atau harga yang harus kita bayar, kita harus tanggung, kita harus pikul. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Tidak ada konsekuensi yang tidak kita bayar. Tidak ada konsekuensi yang tidak kita penuhi. Sehingga salah alamat. Ya kan, kalau kata Ayu Ting Ting, alamat palsu. Salah alamat kita menjadi Kristen kalau kita menginginkan kita bebas dari segala masalah atau penderitaan hidup. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Bahkan sebaliknya, Tuhan menginginkan untuk kita terus bertumbuh di dalam Dia melalui berbagai macam peristiwa. Tuhan memproses kita melalui berbagai macam peristiwa, dan penderitaan atau persoalan hidup menjadi salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk mendewasakan, untuk memurnikan setiap kita. Dan seharusnya kekristenan memandang bahwa masalah itu bukan kutuk, penderitaan. Kalau masalah atau penderitaan hidup bisa membuat kita menjadi semakin dekat, semakin cinta, semakin saleh, semakin berubah, semakin bertobat, bukankah penderitaan itu adalah berkat? Bukankah Tuhan yang Maha Kasih itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang tidak baik? Tidak ada yang menginginkan penderitaan. Saya juga tidak ingin menderita. Tetapi kalau Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kita pandang tidak baik seperti masalah hidup, penyakit, bencana, pandemi, dan sebagainya macamnya. Kalau Tuhan bisa mendatangkan kebaikan lewat semua peristiwa yang tidak baik ini, bukankah seharusnya kita memandang bahwa berkat, bahwa persoalan hidup itu, penderitaan itu adalah berkat? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa buktinya bahwa kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita mau diproses oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan lewat berbagai macam peristiwa kehidupan. Dan penderitaan menjadi bagian di dalamnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Perkarakan ini, apakah kita benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seharusnya tidak ada dalam hidup ini, tidak ada bagian dalam hidup ini, tidak ada hal di dalam hidup kita yang tidak kita syukuri. Termasuk hal yang tidak menyenangkan bagi kita, yaitu persoalan hidup. Karena kita tahu ternyata Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28 itu bukan dari miskin jadi kaya.
Tidak punya mobil lalu punya mobil, tidak punya rumah jadi punya rumah. Bukan kebaikan seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Dari mana kita akhirnya menemukan kebaikan yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28? Dari ayat 29. Di mana ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi percaya kepada Dia, dan kita yang telah terpanggil belajar untuk mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Dia, Tuhan memproses kita dengan segala peristiwa. Tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ayat 29, yaitu Yesus. Jadi jangan menurunkan standar kebaikan Tuhan. Jangan menurunkan standar kebaikan Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita, kebaikan terbesar yang Tuhan mau anugerahkan dalam kehidupan kita adalah menjadikan kita serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Remeh-temeh kalau kita memandang kebaikan itu dalam pengertian berkat jasmani, dalam bentuk apapun itu. Saya bukan tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mendatangkan kebaikan dalam hal jasmani. Semua berkat yang baik, semua yang baik itu bersumber daripada Tuhan. Tetapi jangan memaksakan pikiran kita, ya, jangan memaksakan maksud kita terhadap suatu ayat. Yang mana ayat itu tidak berkata demikian. Lihat konteksnya. Belajar jujur untuk mengartikan, memahami kebenaran firman Tuhan dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir yang baik, ilmu tafsir yang benar. Dan salah satunya adalah jangan melepaskan teks dari konteks. Nah, konteksnya adalah Tuhan menginginkan untuk kita bisa menjadi seperti Yesus. Dan inilah yang menjadi keuntungan terbesar kita dengan kita memilih Kristus. Inilah yang menjadi berkat terbesar dalam hidup kita dengan kita menjadi Kristen. Di mana kita diberi peluang, kesempatan untuk kita hidup seperti Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak jadi Kristen. Karena seseorang tidak mungkin bisa menjadi seperti Tuhan Yesus kalau tidak menjadi Kristen. Nah, kabar bahagia bagi setiap kita yang sudah menjadi Kristen, yaitu kita diberi peluang untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Jangan tidak mempergunakan kesempatan ini, karena kesempatan ini kesempatan mahal. Harga untuk kita mendapatkan kesempatan ini itu tidak ternilai. Alkitab mengatakan bahwa bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah. Darah siapa? Nggak tanggung-tanggung, bukan darah para nabi, bukan darah para imam, bukan darah para rasul, tapi dengan darah Yesus. Darah anak Allah, anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi harga yang dibayar oleh Tuhan untuk kita boleh kembali kepada rancangannya yang semula, di mana kita bisa tidak berbuat dosa, itu mahal sekali. Yaitu darah Yesus. Dan jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat lahiriah. Tidak kurang kasih Tuhan, tidak pernah kurang kasih Tuhan bagi setiap kita. Hanya karena kita nggak mendapatkan pertolongan secara jasmani, kita nggak disembuhkan dari sakit kita, kita tidak diberkati secara finansial. Jangan mengukur kebaikan Tuhan dengan semuanya ini. Nggak menjadi kurang cinta Tuhan, kasih Tuhan, kalau Tuhan tidak menolong kita dari semuanya ini. Karena bukti dari cinta Tuhan yang sempurna, yang terbesar, sudah Dia tunjukkan, Dia nyatakan 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Salib adalah bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Salib adalah bukti cinta Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak terukur, yang tidak ternilai bagi setiap kita. Coba, betapa berharganya, betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita dengan segala latar belakang kita, jangan menjadi ciut
hanya karena kita bukan seorang yang hebat, seorang yang berlatar belakang dari keluarga yang besar, yang kaya raya. Jangan menjadi ciut. Karena Tuhan tidak pernah mengukur mulia atau hinanya kita pada hal-hal yang bersifat lahiriah yang kita miliki. Kita berharga karena Kristus telah mati bagi setiap kita. Dan kita pasti diperkenankan oleh Tuhan ketika kita meresponi anugerahnya. Kita meresponi pengorbanannya dengan kita rela. Rela untuk melakukan apapun bagi kemuliaannya. Sebagaimana Bapa tidak menyisahkan sedikit pun dari yang terbaik pada dirinya. Tidak menyisahkan sedikit pun. Tidak ada yang tersisa, semuanya sudah dipersembahkan. Bahkan yang terbaik dari segala yang terbaik sudah dianugerahkan bagi setiap kita. Apa itu? Anaknya yang tunggal. Jadi kalau Allah tidak menyisahkan sesuatu yang baik pada dirinya, maka tidak ada bagian dalam hidup kita yang kita sisakan. Semuanya harus kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Amin aja Bapak Ibu, meskipun saya nggak mendengarkannya. Jadi beriman itu berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan kita dalam melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Sekali lagi, beriman berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan kita dalam melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Karena iman itu berbicara tentang kesetiaan dan ketundukan kita kepadanya, maka apapun yang kita alami atau yang kita hadapi tidak pernah mengubah kesetiaan dan iman percaya kita kepada Yesus. Oh, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada godaan. Tantangannya, godaannya itu besar. Tapi sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, godaan yang kita hadapi, justru itu semua adalah alat uji dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Semuanya itu dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menguji kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat kesetiaan kita, lewat iman kita, lewat percaya kita, lewat kasih kita. Biarlah dia mengecap semuanya itu pada diri kita. Di mana tidak ada sesuatu apapun yang membuat kita menjadi meragukan kasihnya, cintanya. Sama seperti yang ditunjukkan oleh para rasul atau jemaat mula-mula. Mereka mengalami konsekuensi iman yang begitu luar biasa. Mereka menderita. Mereka diperhadapkan dengan begitu banyak sekali tantangan iman. Mereka mengalami penganiayaan. Bahkan sampai mereka kehilangan nyawanya. Dari dulu sudah terlihat bagaimana ada harga yang begitu mahal ternyata yang harus dibayar oleh setiap mereka yang memutuskan untuk percaya Yesus. Kalau Paulus mengatakan Roma 10 ayat yang ke-9, kita harus memahami ayat ini dengan baik. Sekali lagi sesuai dengan konteksnya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tidak jarang ayat ini disalahpahami, sehingga orang memandang rendah keselamatan itu, seakan-akan tidak ada tanggung jawab dari kita sebagai orang percaya, karena Kristus telah mati bagi setiap kita. Itu sebuah pandangan yang sangat-sangat keliru, sangat-sangat salah. Kita harus melihat ayat ini sesuai dengan konteksnya. Kepada siapa Paulus mengalamatkan ayat ini?
Dan apa yang melatar belakangi Paulus menegaskan ayat ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mereka diperhadapkan dengan sebuah tantangan iman. Waktu itu Nero yang berkuasa, dan Nero sangat membenci orang Kristen. Bahkan mereka terancam untuk dibunuh, kehilangan nyawa, dihukum, disalibkan, dibakar. Memang gila ini Nero, gila, maniak akan nyawa orang-orang Kristen. Disiksa, dianiaya, dihukum, dipenjarakan, disalibkan, dibunuh, dimutilasi, dibakar hidup-hidup. Sangat membenci orang Kristen. Tetapi ada kesempatan untuk orang Kristen itu bisa selamat kalau mereka menyangkali imannya. Nah, Paulus menegaskan ayat ini supaya tidak ada seorang pun yang menyangkali imannya. Karena kalau sampai mereka menyangkali imannya, tidak ada dasar untuk mereka bisa diselamatkan. Tetapi mungkin menjadi sebuah pertanyaan terbesar. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi tantangan iman pada waktu itu? Tapi sebelumnya saya mau tegaskan bahwa Roma 10 ayat 10 ini bukanlah sesuatu yang tidak mengandung konsekuensi. Jadi kalau mereka mau menyangkal iman mereka, mau berlaku tidak setia, menolak Yesus, mereka selamat. Nah, itulah tantangannya pada waktu itu. Di mana kita bisa berubah setia. Nah, kalau kita tidak benar-benar kuat, kokoh di dalam Kristus, di dalam pengharapan, tidak mungkin kita bisa kuat dalam kita menghadapi situasi kondisi seperti saat-saat itu. Jadi luar biasa perjuangan, pergumulan kita sebagai orang Kristen. Dan kalau saya boleh menegaskan, tidak mudah kita menjadi Kristen. Sama sekali menjadi Kristen itu bukan pilihan yang enak. Sama sekali menjadi Kristen bukanlah pilihan yang terbaik bagi mereka yang masih hidup duniawi, hidup secara duniawi. Memilih menjadi Kristen itu adalah sebuah kerugian bagi mereka yang masih matre, masih mengharapkan dunia dengan segala keindahannya. Injil bukanlah menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Pertaruhannya mahal, harganya mahal. Dan kalau kita nggak mau bayar harganya, sungguh sia-sia dengan kita menjadi Kristen. Saya tidak bermaksud untuk berlebihan mengungkapkan, menegaskan semuanya ini. Semuanya ini kan kalau kita jujur dengan Alkitab, melihat Alkitab, kita dapati betapa luar biasanya, betapa tegasnya Alkitab menyaksikan kebenaran yang saya sampaikan tadi. Bukan sesuatu yang berlebihan. Saya menyuarakan itu, bahwa kita tidak lagi tertarik pada keindahan dunia, ya, dengan segala kemegahannya. Itu salah satu harga yang harus kita bayar ketika kita memilih menjadi Kristen, percaya Yesus. Kita bukan tidak boleh menikmati keindahan dunia seperti orang pada umum, kita bukan berarti tidak boleh menikmati keindahan dunia sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ya, kita harus menikmati hidup. Ya, kita bukan menjadi orang aneh. Pada akhirnya kalau kita menjadi Kristen dalam pengertian udah nggak bisa lagi keluar negeri, jalan-jalan, senang-senang. Tetapi hati kita sudah tidak lagi melekat pada semuanya itu. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat sukacita kebahagiaan kita menjadi kurang. Seakan-akan sukacita kita menjadi kurang kalau kita nggak jalan-jalan. Nah, ini kita
mulai lari dari panggilan Injil. Boleh kita nikmati semuanya itu, tapi jangan sampai kita terpikat apalagi terikat dengan semuanya itu. Itu awal dari kesukaran bagi kita untuk mengiring Tuhan Yesus dengan benar. Bukti bahwa menjadi Kristen itu, mengikut Yesus itu mengandung konsekuensi. Terlihat pada case seorang anak muda yang kaya, yang mau mengikut Yesus. Ada harga ada harga yang mahal yang harus dibayar. Dia bilang bahwa semuanya sudah dia lakukan. Ya, terkait dengan hukum Taurat. Dia sudah lakukan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada anak muda itu? If you want to be perfect, ya, jika kamu ingin menjadi sempurna, juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jadi kaya salah? Tidak. Faktanya Tuhan tidak bilang salah loh. Kamu kaya, kamu nggak boleh kaya. Tuhan nggak bilang begitu. Tetapi masalahnya dari anak muda ini adalah hatinya terikat pada kekayaannya. Dan keterikatannya pada sesuatu membuat dia tidak bisa maksimal mengikut Tuhan Yesus. Dan memang Bapak Ibu, salah satu hal yang membuat kita berat sekali dengan maksimal, dengan benar mengikut Tuhan Yesus adalah karena kita salah memandang uang, salah memandang harta. Dan Alkitab dengan jelas menegaskan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang loh, tapi cinta uang. Semua orang butuh uang, Pak. Bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya para pebisnis, pengusaha, pendeta Pak juga. Butuh uang. Saya juga butuh uang. Ya, secara manusiawi ngeri-ngeri sedap kadang-kadang. Di tengah banyak kebutuhan hidup, lalu uang nggak ada, itu ngeri-ngeri sedap juga. Pendeta juga butuh uang. Tetapi ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang cinta uang. Sebanyak apapun harta kita, jangan menggantungkan sukacita kita, harapan kita pada harta yang kita miliki. Tuhan memberikan satu penegasan, pilih aku atau mamon. Tuhan tidak membandingkan dirinya dengan setan, karena setan tidak sebanding dengan Tuhan. Tentu juga dengan mamon tidak sebanding. Tetapi orang rela mempertaruhkan apapun, bahkan menyembah setan demi mendapatkan uang. Nah, kita itu percaya Tuhan untuk mendapatkan uang atau apa? Nah, kalau kita percaya Tuhan supaya kita mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, berarti bukan Tuhan yang kita jadikan tujuan. Tuhan hanya sebagai pelengkap. Nah, itu berbahaya, kita harus persoalkan. Sekali lagi, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tidak sedikit ya, banyak kasus-kasus yang mengerikan yang terjadi hanya karena orang butuh uang. Ya, hanya karena orang tidak bisa hidup tanpa uang. Ya, mereka ini disebut sebagai orang-orang yang cinta uang, sehingga gelap mata melakukan apapun asalkan mendapatkan uang. Integritas dipertaruhkan pada akhirnya. Nah, ini yang mengerikan. Tetapi kalau kita sudah memandang uang dengan benar, tidak otomatis ya, semuanya akan baik. Ya, kerohanian kita akan baik, tidak otomatis. Tapi sangat besar kemungkinan bahwa kita bisa memiliki satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, at least kita sudah punya nilai plus dengan kita tidak cinta uang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya harus menegaskan bahwa beriman kepada Kristus tidak membuat kita luput dari penderitaan, tidak membuat kita luput dari masalah. Justru penderitaan, masalah hidup ya adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memurnikan, mendewasakan, membentuk, memproses setiap kita sehingga kita boleh menjadi semakin serupa
dengan Tuhan Yesus. Selain itu kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita nggak bisa mengelak ya dari masalah hidup, dari persoalan hidup. Kita nggak bisa menghindari yang namanya penderitaan hidup. Tapi tentu kita butuh pijakan ya, butuh pijakan untuk kita bisa tertopang, untuk kita bisa kuat saat kita menghadapi badai hidup, badai persoalan hidup. Nah, kalau kita merujuk kepada model ya yang ditampilkan oleh jemaat Roma, aduh, kagum sekali kita. Cocok lah ya kalau kita berbicara tentang iman dan penderitaan berdasarkan surat Roma. Ya, ada pergumulan iman yang begitu luar biasa. Tapi penderitaan dan penganiayaan yang mereka hadapi tidak membuat mereka gentar dan berubah setia kepada Tuhan. Tidak. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa bisa? How could this be? Mengapa bisa seperti itu? Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. 18 dengan tegas dikatakan di sana. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Sampai di sini semua orang pasti mengaminkan. Amin, ahli waris. Ya kan, di otaknya banyak duit, sukses, ya kan, kaya, bergelimpangan harta, ya kan, semua baik, semua aman. Sampai di sini semua yes. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah benar seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mari kita lanjut, jangan hanya berhenti di situ. Ya. Tapi satu sisi memang kita harus syukuri. Karena kita yang telah menjadi percaya Yesus dijadikan sebagai orang ahli waris. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Oh, yes lagi. Ya kan? Janji-janji Allah. Selanjutnya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Waduh, semakin mantap ini bunyi ayatnya. Nah, ini dia lanjutannya. Di sini orang mulai, tunggu dulu Pak Pendeta. Ini benar nggak ini ayatnya ini bunyinya kayak gitu? Ini Pak ayatnya apa? Apa itu Pak Pendeta emangnya? Kita lanjutkan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi panggilan untuk mengikuti Yesus, mengiringi Tuhan Yesus, bukan hanya pada waktu orang buta melihat kita miskin menjadi kaya, sakit disembuhkan, orang lapar ya diberi makan, bahkan banyak sisanya. Dan tahukah Bapak Ibu kenapa banyak sisa? Karena tidak ada orang Batak di sana. 12 bakul. Coba ada orang Batak di plastik sudah. Kasihan Tuhan Yesus, gak ada mujizatnya, gak ada bukti mujizatnya, 12 bakul sisa. Dibawa pulang semuanya. Just kidding. Jadi mengiring Tuhan Yesus itu bukan hanya pada saat itu semua. Tetapi sampai akhir. Ya, sampai akhir. Dan kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus menjadi pola bagi kehidupan kita dalam mengiringi Dia. Di mana kita juga akan menderita seperti Dia, tetapi juga kita harus memiliki karakteristik seperti yang Dia miliki, di mana Dia setia dan taat absolut mutlak sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Yesus taat sampai mati. Oh, itu kan Tuhan Yesus Pak Pendeta. Kita kan manusia, masa kita bisa taat sempurna seperti Tuhan Yesus? Memang Dia Tuhan, siapa yang bilang tidak? Tapi itu bukan alasan. Hanya karena kita manusia, Dia Tuhan lalu kita gak bisa ngikut Dia. Kan Alkitab mengatakan, Filipi 2 ayat 8, 6-8. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ibrani 2 ayat 17. Dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Mengapa dia ketika menjelma menjadi manusia mengosongkan diri dan dalam segala hal disamakan dengan manusia, supaya kita manusia menjadi sama dengan dia dalam segala hal. Termasuk dalam hal ketaatan sampai pada kematian. Jadi dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Sempurna ketaatannya. Jadi inilah tuntutan yang harus kita penuhi sebagai pengikut Yesus. Kalau kita mau mengikut Yesus, jangan hanya berhenti pada waktu kita diberkati, kita disembuhkan. Tapi pada waktu kita menderita sekalipun, kita harus tetap mengikut Yesus. Jangan mengulangi kesalahan orang-orang yang ada pada waktu itu, termasuk murid Yesus. Yang waktu Yesus mulai masuk ke dalam misi yang sebenarnya yang harus dia pikul, yaitu keselamatan dengan jalan mengalami penderitaan. Kocar-kacir semua. Semua meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena motivasi mereka mengikut Yesus itu salah. Dan bertobat bagi setiap kita yang punya motivasi yang salah dalam mengikut Yesus. Mengapa kita kecewa? Mengapa kita kecewa saat kita menderita? Dan kita gak mendapatkan pertolongan dari Tuhan pada waktu kita menderita, pada waktu kita sakit, pada waktu kita susah. Mengapa kita kecewa ketika kita gak mendapatkan pertolongan? Karena kita salah memandang Tuhan. Kita salah memahami Injil. Kita memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Jadi wajar kita kecewa. Saya tidak mengatakan bahwa berarti mengikut Yesus tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada kebaikan yang lebih tinggi. Tidak ada kebaikan yang lebih hebat, lebih besar selain nanti kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Dan harapan inilah yang membuat jemaat Roma bisa kuat dalam mereka menghadapi penderitaan. Bahkan ketika mereka terancam untuk kehilangan nyawa. Dipermuliakan bersama dengan Kristus adalah alasan mengapa mereka tetap kuat, tetap setia, dan bertahan di tengah atau dalam berbagai macam penderitaan atau penganiayaan yang mereka alami. Berapapun harganya, kita harus bayar. Ayat 18, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Aduh, ini dahsyat. Ayat inilah yang menggetarkan hati saya. Ayat inilah yang menguatkan saya. Ayat inilah yang menghibur saya. Dikala saya mengalami kesusahan. Dikala saya mengalami penderitaan atau masalah hidup. Ayat ini menjadi penghiburan. Dan bahkan menjadi penghiburan bagi setiap kita seharusnya orang-orang percaya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pertama harus kita ketahui bahwa penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, penganiayaan yang kita alami, itu tidak sebanding dengan penderitaan atau persoalan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu dan zaman mula-mula. Belum seberapa masalah hidup kita dibandingkan dengan para rasul atau jemaat mula-mula pada waktu itu. Seharusnya lebih bisa kita bertahan dibandingkan dengan mereka. Karena pergumulan hidup mereka, pergumulan iman mereka lebih besar daripada kita. Tetapi sebesar apapun masalahnya, ya apapun tantangannya, yang menjadi alasan untuk kita kuat sama. Yang menjadi penghiburan bagi setiap kita itu sama. Apa itu? Dipermuliakan bersama dengan Kristus. Kemuliaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Aduh, gak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pada waktu kita tutup mata di bumi, buka mata di surga. Aduh, itu kebahagiaan yang sempurna.
Itu adalah momen yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita nantikan bersama dengan Kristus selama-lamanya, di mana tidak ada air mata, duka cita, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi bahkan kematian yang bisa memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan, yang paling indah, yang paling kita nantikan. Dan itulah yang membuat, dan itulah yang menjadi alasan mengapa kita bisa kuat waktu kita menghadapi penderitaan sebesar apapun. Surga, tempat yang paling indah. Tapi apa yang membuat surga menjadi tempat yang paling kita nantikan, yang paling indah? Bukan hanya karena kita tidak lagi mengalami rasa sakit, penderitaan, duka cita, atau bahkan kematian. Bukan hanya karena itu. Tapi kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Dan bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Kita menikmati relationship, hubungan dan persekutuan yang benar bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Sungguh dahsyat kebenaran firman ini. Sungguh dahsyat kehidupan kekristenan yang kita jalani. Kalau kita menghidupi kebenaran yang seperti ini dalam kehidupan kekristenan kita. Betapa nama Tuhan dipermuliakan. Dan belajarlah untuk mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita. We have to glorify Him through our life. Melalui hidup kita. Melalui kesetiaan dan ketundukan kita terhadap kehendak dan perintahnya. Ya, jangan mau enaknya saja dari Tuhan. Dari kisah Ayub kita belajar. Dari kisah Ayub kita belajar bahwa kita harus memperkarakan hal yang benar. Kita harus memperkarakan hal yang benar selama kita hidup. Apa itu? Mengenal Dia. Mengenal Dia. Dan ini senada dengan apa yang menjadi kerinduan Rasul Paulus yang dia tegaskan dalam Filipi 3 ayat 10. Senada. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal Dia. Tapi sebelumnya Ayub menegaskan, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang. But now, hari ini mataku memandang engkau. Dari kisah Ayub kita belajar bahwa kita harus memperkarakan hal yang benar. Hal yang seharusnya kita perkarakan dalam kita atau selama kita mengiring Tuhan. Sesukar apapun, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, jangan pernah berhenti bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Justru sebaliknya, penderitaan atau persoalan hidup yang kita alami justru membantu kita untuk menjadi semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan bukankah itu berkat? Bukankah masalah itu harusnya kita pandang sebagai sebuah berkat? Bukan berkat jasmani. Loh, berkat jasmani kalau kita nggak pergunakan dengan baik, dengan benar, ya pada akhirnya jadi kutuk. Jadi kutuk atau berkat tergantung pada respon kita. Bagaimana kita mempergunakan segala sesuatu yang kita miliki dengan baik dan benar. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, responilah setiap hal dalam kehidupan kita, setiap perkara dalam hidup kita dengan baik dan benar. Dan spiritnya sama, warnanya sama. Yaitu bagaimana kita menjadi semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap situasi kondisi kehidupan kita. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, yang ku kehendaki menjadi kaya raya. Penganut teologi kemakmuran langsung bilang, yes, amin. Bukan itu, Pak. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa? Seperti TikTok itu. Apa? Oh my God. Terkesan
ayat ini kayak bukan firman Tuhan. Ada ya bunyi ayat seperti itu, persekutuan dalam penderitaannya. Masa kita bersekutu dalam penderitaannya? Kok aneh sih? Ini ayatnya. Ini ayatnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam kematiannya. Oh, ternyata penderitaan membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia menderita demi menyelamatkan kita. Nah, kalau kita nggak mau menderita, jangan mengikut Yesus. Karena kita tidak mungkin bisa diproses menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita tidak mau menderita bagi Dia. Ada satu lagu ya, ini bagus sekali. Ini lagu yang dulu sering dinyanyikan. Ya, tapi udah sekarang udah jarang, udah langka. Lagu yang sering dinyanyikan oleh gereja-gereja Pentakosta waktu kaya-kayanya. Maaf, waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya, dia udah jarang dinyanyiin. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkan diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita harus ingat panggilan salib adalah panggilan kesetiaan, ketaatan. Karena kita akan menderita mengikut Yesus. Hanya kesetiaan dan ketaatan yang menjadi jalan untuk kita tetap bertahan dalam kita mengiringnya pada waktu kita menderita selama kita di dunia. Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan dan ketaatan. Jangan persoalkan, jangan ragukan kasih Tuhan, cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah tunjukkan kepeduliannya, kasihnya yang sempurna bagi setiap kita. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun bagi kita ketika kita melihat salib. Tidak ada ruang sedikit pun untuk kita meragukan cintanya. Beriman yang benar. Beriman yang benar. Adalah terkait dengan kesetiaan dan ketundukan kita kepada Allah. Berapapun harga yang harus kita bayar. Betapa mahal pun harga yang harus kita bayar. Kita akan membayarnya. Kita akan memenuhinya. Karena harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menebus kita, untuk membeli kita, itu mahal. Mahal. Seharga nyawanya. Jadi betapa mahal dan berharganya kita. Harga diri kita itu seharga nyawa Tuhan Yesus. Mahal. Nggak ternilai. Jadi mari kita meresponi Tuhan dan kasih-Nya, anugerah-Nya, pengorbanannya. Dengan kita mau melakukan apapun yang Dia inginkan, rela melakukan apapun yang Dia inginkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa membuka mata kita. Kita boleh semakin memahami esensi atau panggilan kekristenan yang sejati itu. Di mana kita harus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap situasi kondisi kehidupan kita. Kita setia dan kita tunduk.